Salpe, selamat siang. Perkenalkan, saya De Amanda dengan NIM 24101047, Prodi PKK 1 semester 1, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan hasil tugas UTS Ilmu Sosial Dasar. Soal yang pertama, jelaskan pengertian ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman dasar tentang konsep, teori, dan realitas sosial yang ada di sekitar kita. Ilmu ini seringkali menjadi pengantar atau pondasi bagi pemahaman lebih lanjut dalam bidang-bidang ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan psikologi sosial. Ilmu sosial dasar juga mengkaji konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan fenomena sosial dalam kehidupan manusia. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar. Aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar antara lain yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial, membahas bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dalam kelompok, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk budaya, norma, dan nilai-nilai sosial. Yang kedua, struktur sosial, mempelajari tentang organisasi masyarakat, termasuk kelas sosial, stratifikasi, institusi, dan peran yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan, melihat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu, serta bagaimana budaya dipertahankan dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya. Yang keempat, perubahan sosial, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, seperti teknologi, ekonomi, dan interaksi antar budaya. Yang kelima, masalah sosial, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, konflik sosial, dan lainnya. Soal yang ketiga, jelaskan pentingnya ilmu sosial dasar. Pentingnya ilmu sosial dasar sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman masyarakat. Memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial. Yang kedua, analisis kritis. Membekali individu dengan kemampuan untuk menganalisis fenomena sosial secara kritis dan objektif. Yang ketiga, pengembangan empati. Membantu dalam mengembangkan empati dan pengertian terhadap perbedaan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Yang keempat, persiapan untuk studi lanjut. Menjadi dasar untuk studi yang lebih mendalam dalam disiplin ilmu sosial lainnya. Soal yang keempat, jelaskan pengertian individu. Pengertian individu adalah satuan terkecil dari masyarakat yang memiliki ciri-ciri karakteristik serta kepribadian yang unik. Setiap individu memiliki peran, hak, dan kewajiban dalam masyarakat, serta dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Dalam konteks sosial, individu tidak dapat hidup terpisah dari masyarakat, karena individu memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Soal yang kelima, jelaskan pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu sistem sosial yang terstruktur. Mereka berinteraksi satu sama lain berdasarkan norma, nilai, dan kebiasaan yang telah disepakati bersama. Masyarakat terbentuk dari berbagai kelompok sosial, mulai dari keluarga, komunitas, hingga negara, yang semuanya memiliki peran dalam membentuk identitas sosial dan budaya. Soal yang keenam, jelaskan hubungan antara individu dan masyarakat. Hubungan antara individu dan masyarakat antara lain
sebagai berikut. Yang pertama, interaksi sosial. Individu dan masyarakat saling bergantung melalui proses interaksi sosial. Melalui interaksi ini, individu dapat berkomunikasi, beradaptasi, dan membentuk identitas sosial. Interaksi sosial juga memungkinkan individu untuk memahami norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, sosialisasi. Masyarakat berperan dalam proses sosialisasi, yaitu proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, dan budaya masyarakat. Sosialisasi membantu individu memahami perannya dalam masyarakat dan bertindak sesuai dengan harapan sosial. Yang ketiga, peran sosial. Setiap individu dalam masyarakat memiliki peran sosial tertentu yang diharapkan oleh masyarakat. Peran ini terkait dengan status sosial individu, misalnya sebagai seorang anak, orang tua, pekerja, atau anggota komunitas. Melalui peran sosial ini, individu berkontribusi pada kelangsungan dan kestabilan masyarakat. Yang keempat, pengaruh masyarakat terhadap individu. Masyarakat membentuk perilaku, sikap, dan nilai-nilai individu. Norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat seringkali menjadi panduan bagi individu dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang kelima, pengaruh individu terhadap masyarakat. Sebaliknya, individu juga berperan dalam membentuk dan mengubah masyarakat. Melalui inovasi kepemimpinan atau gerakan sosial, individu dapat mempengaruhi perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Soal yang ketujuh, jelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi perilaku satu sama lain. Interaksi sosial merupakan elemen fundamental dalam kehidupan sosial karena melalui interaksi ini masyarakat terbentuk dan dipertahankan. Soal yang kedelapan, jelaskan interaksi asosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi asosiatif adalah jenis interaksi yang cenderung mempererat hubungan antara individu atau kelompok, serta mendukung kerja sama dan kesatuan dalam masyarakat. Berikut interaksi asosiatif atau membangun, antara lain. Yang pertama, kerjasama. Individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama ini bisa terjadi secara spontan, terencana, atau karena tekanan tertentu. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan untuk mengurangi konflik dan hidup berdampingan secara damai. Akomodasi bisa melibatkan kompromi, konsiliasi, atau arbitrase. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah proses di mana individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda beradaptasi dan menggabungkan unsur-unsur budaya menjadi satu kesatuan sosial yang lebih besar. Yang keempat, akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan dan penyesuaian unsur-unsur budaya dari satu kelompok oleh kelompok lain tanpa kehilangan identitas budaya aslinya. Soal yang kesembilan, jelaskan interaksi disosiatif dalam interaksi sosial. Interaksi disosiatif adalah interaksi jenis yang cenderung memecah belah atau menimbulkan perselisihan antara individu atau kelompok, seringkali disertai dengan konflik dan pertentangan. Berikut interaksi disosiatif atau memecah antara lain yang pertama, persaingan. Persaingan adalah proses di mana individu atau kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang sama, seperti kekuasaan, prestasi, atau sumber daya tanpa adanya kekerasan langsung. Yang kedua, konflik.
Konflik adalah proses di mana individu atau kelompok berhadapan secara langsung karena perbedaan pandangan, tujuan, atau kepentingan yang seringkali disertai dengan ketegangan atau kekerasan. Yang ketiga, kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan konflik di mana penolakan atau pertentangan, tetapi tidak sampai terjadi benturan fisik atau konflik terbuka. Soal yang ke-10, jelaskan pengertian nilai sosial. Nilai sosial adalah konsep atau keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak serta berperilaku. Nilai sosial mencerminkan apa yang dianggap baik, benar, dan diinginkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Nilai sosial menjadi dasar bagi individu dalam membuat keputusan dan menilai tindakan mereka serta orang lain. Yang ke-11, jelaskan pengertian norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma sosial menentukan apa yang dianggap boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dalam konteks tertentu, dan biasanya didasarkan pada nilai-nilai sosial yang dianut masyarakat. Soal ke-12, jelaskan pengertian kebudayaan. Kebudayaan atau budaya adalah keseluruhan sistem nilai, norma dan pengetahuan, adat istiadat, seni, kepercayaan, hukum, dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan mencakup segala aspek kehidupan manusia yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam masyarakat. Soal yang ke-13, jelaskan unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan terdiri dari beberapa unsur yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan. Berikut adalah unsur-unsur utama kebudayaan. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan anggota masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan ide, perasaan, serta informasi. Bahasa mencakup bahasa lisan, tulisan, isyarat, dan simbol. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan meliputi pemahaman dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat tentang lingkungan, alam, teknologi, serta cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga, sistem sosial dan organisasi sosial. Sistem sosial mencakup pola hubungan sosial dalam masyarakat seperti keluarga, kelompok, dan organisasi. Ini termasuk cara masyarakat mengatur interaksi, peran, dan status sosial anggotanya. Yang kelima, sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup dan mencakup segala alat, teknologi, dan benda-benda material yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti perumahan, pakaian, dan alat-alat kerja. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup. Sistem mata pencaharian hidup berkaitan dengan cara masyarakat mengorganisasi ekonomi masyarakat seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan jasa. Yang keenam, sistem religi atau kepercayaan. Sistem religi mencakup kepercayaan, upacara, dan praktik spiritual yang dianut oleh masyarakat yang memberikan makna dan tujuan hidup. Ini bisa termasuk agama, mitologi, dan kepercayaan tradisional. Yang ketujuh, kesenian. Kesenian mencakup semua bentuk ekspresi estetika dalam masyarakat seperti seni rupa, musik, tari, teater, sastra, dan kerajinan tangan. Kesenian adalah salah satu cara masyarakat mengekspresikan identitas dan nilai-nilai budaya mereka. Soal yang 14, jelaskan fungsi kebudayaan. Yang pertama, identitas sosial. Kebudayaan memberikan identitas bagi individu dan kelompok. Melalui kebudayaan, seseorang dapat mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu komunitas
atau bangsa dengan nilai-nilai, bahasa, adat, dan tradisi tertentu. Yang kedua, pedoman perilaku. Kebudayaan berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku individu dalam masyarakat. Nilai dan norma budaya menentukan apa yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam berbagai situasi sosial. Yang ketiga, pengendalian sosial. Melalui norma dan sanksi budaya, kebudayaan berfungsi untuk mengontrol perilaku individu dan memastikan ketertiban dalam masyarakat. Misalnya, adat istiadat tertentu mengatur perilaku individu dalam acara pernikahan atau kematian. Yang keempat, pendidikan dan sosialisasi. Kebudayaan berperan dalam proses pendidikan dan sosialisasi di mana nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan diwariskan dari generasi ke generasi. Ini memastikan kelangsungan hidup masyarakat dan budaya mereka. Yang kelima, pengintegrasian dan solidaritas. Kebudayaan memperkuat solidaritas sosial dengan menyatukan anggota masyarakat. Melalui tradisi upacara dan simbol-simbol budaya, ini menciptakan rasa persatuan dan kebersamaan. Yang keenam, alat perubahan dan adaptasi. Kebudayaan adalah alat yang memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, teknologi, dan tantangan sosial. Seiring waktu, kebudayaan dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Soal yang ke-15, jelaskan pengertian struktur sosial. Struktur sosial adalah pola-pola organisasi dan hubungan yang mengatur interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai komponen yang menentukan bagaimana kekuasaan, status, dan peran dibagi serta bagaimana individu dan kelompok berinteraksi satu sama lain. Struktur sosial memberikan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat berfungsi secara teratur dan terstruktur. Soal yang ke-16, jelaskan komponen-komponen struktur sosial yang pertama. Status sosial. Status sosial adalah posisi atau peran yang dimiliki seseorang dalam struktur sosial, yang seringkali menentukan hak dan kewajiban, serta bagaimana individu dipandang oleh orang lain. Status ini bisa bersifat diperoleh sejak lahir atau dicapai melalui usaha. Yang kedua, peran sosial. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosial mereka. Setiap status sosial datang dengan peran yang spesifik yang menggambarkan tanggung jawab dan ekspektasi dari individu dalam posisi tersebut. Yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian masyarakat berdasarkan stratifikasi sosial yang biasanya terkait dengan faktor ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Kelas sosial mencerminkan perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Yang keempat, kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi dan memiliki rasa kebersamaan atau identitas yang sama. Kelompok sosial dapat berbentuk formal atau organisasi, atau informal teman sebaya. Yang kelima, institusi sosial. Pengertian institusi sosial adalah struktur dan mekanisme sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu dalam masyarakat. Institusi sosial mencakup norma dan praktik yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat. Yang keenam, norma dan nilai sosial. Norma sosial adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku dalam masyarakat. Sedangkan nilai sosial adalah keyakinan atau prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Keduanya membantu mengarahkan dan mengatur interaksi sosial. Soal nomor 17, jelaskan fungsi struktur sosial. Fungsi struktur sosial memiliki beberapa di antaranya. Yang pertama, mengatur interaksi sosial. Struktur sosial membantu mengatur bagaimana individu berinteraksi satu sama lain. Memastikan bahwa hubungan sosial berlangsung dengan cara yang teratur dan sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua, menjaga keteraturan dan stabilitas.
Dengan adanya pola-pola dan peran yang jelas, struktur sosial memfasilitasi keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat, mengurangi konflik dan mempromosikan kerjasama. Yang ketiga, mempermudah sosialisasi. Struktur sosial menyediakan kerangka untuk sosialisasi di mana individu belajar tentang peran, norma, dan nilai-nilai masyarakat melalui interaksi dengan keluarga, sekolah, dan kelompok sosial lainnya. Yang keempat, menentukan akses sumber daya dan peluang dan kekuasaan. Struktur sosial menentukan bagaimana sumber daya kekuasaan dan status dibagi di antara anggota masyarakat, mempengaruhi peluang dan kehidupan individu. Yang kelima, mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat. Struktur sosial membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat dengan memberikan mereka peran dan tempat dalam sistem sosial yang lebih besar. Yang keenam, menanggapi perubahan sosial. Struktur sosial memungkinkan masyarakat untuk beradaptasi dan merespon perubahan sosial seperti perubahan teknologi, ekonomi, atau nilai-nilai budaya. Soal yang ke-18, jelaskan pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu yang menciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda. Ini mencakup cara-cara bagaimana membagi individu dan kelompok dalam hierarki sosial, seringkali berkaitan dengan kekayaan, kekuasaan, dan presentise. Soal nomor 19, jelaskan pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah struktur organisasi dan sistem norma yang ada dalam masyarakat, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sosial dan mengatur perilaku anggotanya. Lembaga sosial berfungsi sebagai kerangka untuk interaksi sosial dan memberikan panduan mengenai bagaimana individu harus bertindak dalam konteks sosial tertentu. Lembaga sosial juga membantu menjaga stabilitas sosial dan mendorong integrasi dalam masyarakat. Soal yang terakhir, 20. Jelaskan fungsi-fungsi lembaga sosial. Yang pertama, sosialisasi. Lembaga sosial berperan dalam proses sosialisasi, yaitu pengenalan dan pembelajaran nilai, norma, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Ini memastikan bahwa individu mempelajari peran sosial mereka dan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Yang kedua, pengaturan perilaku. Lembaga menetapkan aturan dan norma yang mengatur perilaku individu dalam berbagai situasi sosial. Ini membantu dan menjaga keteraturan dan mencegah perilaku yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, penyediaan kebutuhan sosial. Lembaga sosial menyediakan layanan dan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang kelima, penegakan keadilan. Lembaga sosial berfungsi untuk menegakkan keadilan dan hukum dalam masyarakat. Ini memastikan bahwa hak dan kewajiban individu dijaga dan dilaksanakan dengan adil. Yang kelima, integrasi sosial. Lembaga sosial membantu dalam menciptakan kohesi sosial dengan mempromosikan rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Yang kelima, perubahan sosial. Lembaga sosial dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memperkenalkan atau mendukung reformasi yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sekian hasil tugas UTS. Saya mengucapkan selamat sore. Terima kasih. Salpe.